Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok 4 warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan konfigurasi teknis dari AS 55699 yaitu PT Cemerlang Multimedia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Citra Azahra dari absen 9, yang kedua Rifki Dafaraihan absen 29, dan terakhir Silvi Dwi Putri absen 32. Dan juga ada guru pengampu yaitu Bapak Rudi Haryadi. Topik yang akan dibahas terdapat 4 topik. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua penerapan, yang ketiga pengujian, dan yang keempat penutup. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari deskripsi AS, profil perusahaan, dan topologi perusahaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Deskripsi Autonomous System. AS 5699 PT Cemerlang Multimedia memiliki 34.304 IPv4 address yang terdaftar saat ini, number of peers 8 dan number of prefix 39. Kemudian profil perusahaan. PT Cemerlang Multimedia atau Starnet Megavision adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi kabel TV dan internet dengan memanfaatkan 100% fiber optik dan menggunakan teknologi fiber to the home yang memberikan pelayanan akses internet yang cepat dan video TV atau TV kabel kepada pelanggan dalam satu infrastruktur. Megavision berdiri pada tanggal 14 Mei 2001, berkantor pusat di Jalan Karanglayung nomor 27 Sukajadi, Bandung. Megavision telah berkembang ke wilayah Bandung dan Bogor. Di sini terdapat jangkauan Megavision. Di sini ada Bogor, Bandung, dan beberapa daerah lainnya yang akan segera dibangun dalam waktu dekat. Kemudian ada topologi perusahaan. PT Cemerlang Multimedia menggunakan topologi star yang terdiri dari 2 router, 2 core router, dan beberapa switch. Yang kedua yaitu penerapan, terdiri dari skenario tugas kerja dalam bentuk roleplay dan tahapan-tahapan konfigurasi yang akan dijelaskan oleh Citra Azahra. Selanjutnya ada skenario tugas kerja. Jadi di sini audiens akan dibagi menjadi 2, yaitu audiens yang berperan sebagai atasan dan juga sebagai klien. Sedangkan kita, anggota kelompok 4, berperan sebagai teknisi. Untuk atasan memberikan tugas kepada teknisi yaitu melakukan penerapan WAN, fiber optik, dan konfigurasi routing statis dan konfigurasi DHCP sesuai dengan topologi perusahaan. Kemudian klien memberikan tugas kepada teknisi yaitu melakukan konfigurasi DHCP agar klien mendapatkan IP address pinjaman dan mendapatkan internet. Ya, selanjutnya ini adalah topologi penerapan yang sudah kelompok kami buat ya. Berdasarkan topologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Silvi. Ini adalah IP address yang digunakan pada topologi tersebut. Selanjutnya penerapan WAN dan fiber optik. Ya, jadi ini adalah implementasi dari topologi star yang digunakan PT Cemerlang Multimedia atau Megavision. Jadi di sini terdapat 2 core router, bisa dilihat itu 2 router yang paling atas itu adalah core router. Nah, core router ini fungsinya untuk memberikan jaringan ke pelanggan. Nah, kenapa ada 2 core router? Karena salah satunya digunakan untuk cadangan. Contohnya apabila router A bermasalah, maka alur jaringan ke pelanggan tidak akan terganggu karena masih ada cadangan core router B, kurang lebih seperti itu. Kemudian core router akan terhubung dengan switch utama setiap daerah. Jadi di topologi ini ada 3 metro switch ya. Jadi di router terhubung
ke 3 switch itu. Nah, di setiap daerahnya terbagi menjadi 2 layanan jaringan, yaitu corporate dan residensial. Corporate menggunakan hub CoopNet, sedangkan residensial menggunakan hub StarNet. Nah, jadi di setiap layanan yang menggunakan hub CoopNet dan StarNet dibagi lagi ke beberapa kecamatan menggunakan node, lalu dibagi lagi per kelurahan menggunakan sel atau ODP POL. Kemudian di setiap kelurahan itu dibagi lagi per RW menggunakan hub yang latarnya berwarna kuning, itu yang pertama. Nah, menggunakan hub itu, kemudian setiap rumah pelanggan yang ada di RW tersebut, modemnya akan terhubung ke hub tadi menggunakan fiber optik. Kita bisa dilanjut. Oke, hub CoopNet yang sudah dijelaskan barusan digunakan oleh layanan corporate yang biasanya digunakan di perusahaan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan hub StarNet digunakan oleh layanan residensial yang biasanya digunakan di perumahan dan pusat WiFi. Oke, lanjut ke jaringan. Jaringan antar router ke pelanggan menggunakan jaringan Metro Ethernet. Metro Ethernet adalah bridge yang menghubungkan suatu jaringan wilayah dengan jaringan wilayah lainnya. Contohnya dari Bogor dengan Bandung. Oke, lanjut ke router utama. Nah, itu yang di tengah itu adalah router utama ke data center menggunakan jaringan DWDM. Apa itu DWDM? Jadi DWDM adalah singkatan dari Dense Wavelength Division Multiplexing. DWDM bertransmisi melalui media fiber optik karena perusahaan Megavision menggunakan 100% fiber optik. Nah, tadi disebutkan juga data center ya. Data center merupakan server perusahaan yang terbagi menjadi 2. Bisa dilihat di gambarnya, yang kiri itu server mail dan yang kanan itu server Google. Jadi ini adalah gambaran di mana sel dan hub client dihubungkan oleh ODP POL. Jadi ini ada penjelasan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Metro Ethernet adalah bridge yang menghubungkan suatu wilayah jaringan dengan jaringan wilayah lainnya melalui optik atau copper. Lanjut, DWDM atau Dense Wavelength Division Multiplexing bertransmisi melalui media fiber optik. Lanjut ke patch cord serat optik adalah kabel serat optik yang ditutup di kedua ujungnya dengan konektor yang memungkinkannya terhubung dengan cepat dengan mudah ke CATV, saklar optik atau peralatan telekomunikasi lainnya. SFP adalah modul tambahan yang mentransmit dan mereceive data yang melalui serat optik. Kemudian yaitu tahapan penerapan routing statik yang akan dijelaskan oleh Citra Azahra. Berikut skenario dari penerapan routing statik. Jadi routing statik itu dilakukan di 3 router ya, di core router A, di core router B, dan router utama. Bisa dilihat skenarionya. Di core router A terdapat 3 konfigurasi routing statik. Di core router B terdapat 3 konfigurasi routing statik, dan di router utama terdapat 2 konfigurasi routing statik. Lanjut. Berikut tahap-tahap konfigurasi routing statik. Kami melakukan konfigurasi IP address. Melakukan konfigurasi IP address sesuai skenario dengan perintah enable config terminal, kemudian masuk ke interface-nya dengan memasukkan perintah interface gigabit Ethernet 010 contohnya, kemudian memasukkan IP address di interface tersebut dan kemudian keluar lagi.
Berikut ini konfigurasi IP address di router A. Karena tadi interface yang digunakan itu ada 3, jadi konfigurasi IP address-nya juga sebanyak 3 kali. Di sini selanjutnya ada konfigurasi IP address di router B. Bisa dilihat. Dan selanjutnya konfigurasi IP address di router utama. Yang kedua, konfigurasi routing statusnya. Untuk melakukan konfigurasi routing status, kita menggunakan perintah IP root, kemudian networknya, kemudian subnet mask, dan kemudian next hop. Next hop itu tujuannya. Nah, di router A ini terdapat 3 konfigurasi routing status. Yang pertama ada IP root network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan next hop-nya itu 10.10.10.1. 10.10.10.1 itu ke router utama. Kemudian IP root 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan next hop-nya 10.10.10.10. 10.10.10 itu tujuannya ke router B. Nah, kemudian ada IP root 888.0 dengan subnet mask sama 255.255.255.0 dan next hop-nya itu 10.10.10.1 ke router B juga. Nah, yang ini yang IP root atas itu untuk menyalurkan jaringan WAN-nya dan untuk IP root bawah itu untuk menyalurkan jaringan internetnya. Di router B selanjutnya IP root-nya itu 192.168.20/0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan next hop-nya itu 10.10.10.9. 10.10.10.9 itu tujuannya itu berarti ke router A. Kemudian ada IP root untuk internet dengan next hop-nya itu ke router B. Kemudian ada IP root 192.168.20.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan next hop-nya itu ke router utama. Kemudian router utama. Router utama ini alurnya itu untuk menyalurkan jaringan WAN-nya. Jadi cuma ada 2 IP root. Yang pertama ada IP root 192.168.10.0. Itu tuh jaringan WAN router B. Kemudian ada IP root 192.168.20. Ini tuh untuk jaringan WAN router A. Subnet mask-nya masih tetap sama dan untuk next hop-nya yang pertama untuk yang 10.0 itu tujuannya itu ke router router B dan ini next hop-nya itu router utama. Kemudian tahapan penerapan DHCP yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Skenario DHCP yaitu terdapat 3 hub. Yang pertama yaitu ada home A, home B, yang kedua ada home B, dan yang ketiga ada home C. Untuk IP1 router home A yaitu 192.168.20.2. Untuk IP LAN routernya 192.168.168.1.1. Untuk home B IP1 routernya 192.168.10.32. Untuk IP LAN routernya 192.168.1.1.
Untuk home C, IP1 routernya 192.168.10.2. Untuk IP LAN routernya 192.168.1.1. Untuk IP address 192.168.20 yaitu untuk dihubungkan ke core router A. Sedangkan 192.168.10 yaitu untuk dihubungkan ke core router B. Kemudian tahap konfigurasi DHCP. Yang pertama, konfigurasi internet di perangkat wireless. Melakukan konfigurasi internet di perangkat wireless client sesuai dengan skenario yang telah dibuat dengan cara masuk ke klik wireless router, lalu masuk ke config, setelah itu masuk ke internet, setelah itu masukkan IP address sesuai dengan skenario. Begitupun dengan wireless router B dan wireless router C. Kemudian konfigurasi LAN di perangkat wireless. Yang pertama yaitu klik wireless router A, kemudian masuk ke config, lalu masuk ke LAN dan masukkan IPv4 address dan subnet masknya sesuai dengan skenario yang telah dijelaskan tadi. Lakukan juga pada wireless router B dan wireless router C. Yang ketiga yaitu konfigurasi wireless di perangkat wireless. Yang pertama yaitu klik wireless router, lalu masuk ke wireless, lakukan konfigurasi IP address. Masukkan SSID pada wireless router A yaitu dengan home A. Setelah itu pilih WPA2 PSK dengan password 123456678. Lakukan juga pada wireless router B dengan password yang sama, namun dengan SSID yang berbeda yaitu home B. Dan untuk wireless router C, SSID-nya yaitu home C dengan password yang sama seperti tadi. Yang keempat, konfigurasi DHCP di perangkat wireless. Karena pada skenario jaringan LAN-nya adalah 192.168.1.1 untuk semua perangkat wireless, maka konfigurasi IP address router wireless 192.168.1.1. Dan jangan lupa untuk memberikan IP tersebut pada setiap router wireless. Yang pertama yaitu masuk ke wireless router A. Masukkan masuk ke GUI, setelah itu masukkan IP address dan subnet masknya. Setelah itu masukkan klik juga DHCP enable-nya. Setelah itu masukkan start IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian lakukan juga pada wireless router B. Dan lakukan juga pada wireless router C. Konfigurasi DHCP di perangkat user. Untuk mendapatkan IP pinjaman dan mendapatkan jaringan internet, setiap user harus menghubungkan perangkatnya dengan cara masuk ke perangkat user, perangkat home A, kemudian masuk ke config, setelah itu masuk ke wireless, setelah itu masukkan SSID-nya dan password-nya. Lakukan juga di seluruh perangkat home A, home B, dan home C. Yang ketiga yaitu pengujian yang akan dijelaskan oleh Citra Zahra. Selanjutnya ada pengujian. Di sini kami sudah melakukan pengujiannya. Di sini bisa dilihat klien berhasil mendapatkan IP pinjaman dari hasil konfigurasi DHCP. Ini ya. Jadi laptop di situ bisa dilihat itu SSID-nya itu di home A. Nah,
laptop itu berhasil mendapatkan IP yaitu 192.168.1.2 dan DNS servernya juga 8.8.8.8. Kemudian di sini klien juga berhasil mendapatkan IP pinjaman klien home B. Klien home B berhasil mendapatkan IP pinjaman. Di home C juga kliennya itu sudah berhasil mendapatkan IP pinjaman. Selanjutnya di sini pengujian lagi di perangkat home A. Di sini user klien home A itu berhasil melakukan ping ke router A, jaringan WAN ke router A dan jaringan WAN ke router A. Kemudian terhubung juga ke internet dengan IP WAN router 192.168.20.2, tetapi tidak berhasil melakukan ping ke router B karena berbeda jaringan WAN. Selanjutnya juga di sini pengujiannya di home B sama. Jadi user klien home B itu berhasil melakukan ping ke misalnya ini ke router B dan jaringan WAN ke router B dan terhubung ke internet juga dan IP router 192.168.20.3, tetapi tidak berhasil ping ke router A karena berbeda jaringan WAN. Mohon maaf sebelumnya tadi di sini benar ya, melakukan ping ke router A dan jaringan ke router A karena di sini IP routernya itu kan termasuk ke jaringan ke router A ya 20.3. Pengujian di perangkat home C juga berhasil melakukan ping ke router B dan juga terhubung ke jaringan WAN ke router B, juga terhubung ke internet tetapi tidak berhasil ping ke router A karena berbeda jaringan WAN. Berikut pengujian di perangkat home A apabila interface yang menghubungkan antara router A dan router B itu dimatikan, jadi tetap bisa terhubung ke internet dan tetap bisa melakukan ping ke jaringan WAN-nya sendiri gitu. Karena data itu akan ditransferkan melalui router utama. Di home B juga perangkat di home B juga berhasil melakukan ping ke jaringan WAN-nya sendiri dan ke internet, meskipun interface yang menghubungkan antara router A dan router B-nya itu dimatikan. Kemudian yang keempat yaitu penutupan, yang terdiri dari kesimpulan, Q&A, dan testimoni. Kesimpulannya yaitu kelompok 4 telah berhasil melakukan konfigurasi routing, statik, dan DHCP pada topologi STAR PT Cemerlang Multimedia. Klien berhasil mendapatkan IP pinjaman dan terhubung dengan internet. Meskipun interface antar router A dalam keadaan off, tetapi klien tetap berhasil melakukan ping ke jaringan internet. Selanjutnya yaitu testimoni. Dipersilakan kepada atasan untuk memberikan testimoninya. Untuk atasannya yaitu Adinda Septiana dan Meila Azahra. Dipersilakan kepada Meila Azahra terlebih dahulu. Baik, jadi untuk penerapan konfigurasi routing statis dan DHCP tadi sudah berhasil ya. Karena tadi juga klien sudah terhubung ke jaringan WAN dan juga jaringan internet. Juga tadi sudah terdapat IP pinjaman
dari wireless router dan dari setiap pelanggan ya. Terima kasih kepada Maila. Apakah sudah cukup? Dari saya cukup. Terima kasih. Dilanjut oleh Adinda Septiana. Baik. Untuk konfigurasi routing statis tadi sudah sesuai dengan tugas kerja yang telah diberikan. Konfigurasi routing statis dilakukan di router, core router dan router utama. Apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih Adinda Septiana. Dilanjut testimoni dari klien. Dimulai dari Aldi Firmansyah. Dipersilakan kepada Aldi. Jadi di sini untuk DHCP-nya sudah bisa terhubung dan saya sudah bisa menekan IP pinjaman dan sudah terhubung ke jaringan internet. Apakah sudah cukup, Aldi? Untuk saya sendiri cukup. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya oleh Andreas Oi. Dipersilahkan kepada Andreas. Oke, di sini saya juga sudah berhasil ya mendapatkan IP DHCP juga dan IP pinjaman tadi sama kayak Aldi, kurang lebih. Apakah sudah cukup, Andreas? Untuk saya sendiri sudah cukup. Terima kasih. Atas testimoninya. Selanjutnya yaitu oleh Muhammad Haris. Dipersilakan kepada Muhammad Haris Ya, saya sebagai klien sudah mendapatkan untuk IP menyampaikan pinjaman. testimoni. Ya, saya sudah mendapatkan IP pinjaman dan juga sudah bisa internetan dengan jaringan Megavision ini. Cukup sekian. Apakah sudah cukup, Haris? Cukup. Baik, terima kasih Haris atas testimoninya. Terima kasih atas testimoninya kepada atasan maupun klien. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.